Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bapak Muhammad Rahman. Hari ini kita akan belajar kimia. Materi hari ini adalah tentang zat adiktif. Kalau minggu lalu kita membahas zat aditif, nah hari ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Nah, saksikan video Bapak berikut ini. Baik, anak-anak Bapak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, karena sekolah kita ditunjuk sebagai salah satu sekolah penggerak, maka Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sekolah penggerak dan apa output yang harus dihasilkan para pelajar di sekolah penggerak. Apa aja karakter yang harus dimiliki siswa yang berada di sekolah penggerak, yaitu lahirnya siswa atau pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, apa karakter dari profil pelajar Pancasila atau pelajar yang memiliki profil Pancasila itu? Apa yang harus dimiliki? Nah, yang pertama, ia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, yang kedua, kita harus berkebinekaan global. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa mengutamakan sifat atau sikap bergotong royong. Nah, yang keempat, seorang pelajar yang berprofil Pancasila harus kreatif. Kemudian yang kelima, harus bernalar kritis dan tentunya harus mandiri. Nah, jadi itu dia tentang profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 sifat yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dampak dari penggunaan zat adiktif. Nah, apa aja dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan? Yang pertama, dampak penggunaan narkotika. Nah, dampak jangka pendeknya, yang pertama menghilangkan rasa nyeri. Kemudian yang kedua, mengurangi ketegangan. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa nyaman. Keempat, mengalami perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Jangan coba-coba sentuh narkoba ya, anak-anak Bapak. Kemudian dampak jangka panjangnya, ini yang berbahaya, menyebabkan ketergantungan. Kemudian meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, salah satu penyakit. Kemudian gangguan siklus menstruasi bagi wanita, kemudian impotensi. Jadi mendekatinya saja kita tidak boleh, karena narkoba itu tiket kita masuk ke neraka. Selanjutnya, nah, dampak dari penggunaan psikotropika. Jadi tadi ada narkoba, kemudian ini ada psikotropika. Yang pertama, menyebabkan terjaga atau tidak tidur, adanya rasa riang, kemudian perasaan kita melambung, terus rasa nyaman, sering murung. Jadi orang yang menggunakan psikotropika itu sering murung, nafsu makan hilang, kemudian sering mengeluarkan keringat dan sering haus. Badan juga gemetaran dan kemudian jantung kita berdebar. Tekanan darah semakin meningkat. Nah, jadi mulai dari sekarang ayo kita katakan tidak pada narkoba. Kemudian jangka panjangnya apa? Nah, ini yang bahaya juga, menyebabkan kurang gizi. Nah, ada penyakit anemia, kemudian terserang penyakit jantung, gangguan jiwa. Nah, ini juga bisa buat kita gila nih kalau kita menggunakan psikotropika. Nah, bahkan stroke, gagal jantung juga. Kemudian penyebab yang lain membahaya adalah kematian. Di narkoba bisa membuat kita menderita. Kemudian penggunaan zat psikoaktif lainnya, ini dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen dan ilusi, halusinasi dan persepsi yang salah.
Misalnya terjun dari tempat yang tinggi. Ada alkohol itu memabukkan dan diharamkan oleh agama. Alkohol itu bisa merusak hati, bisa merusak kelenjar getah lambung, sistem saraf, gangguan jantung, dan menimbulkan resiko kanker. Ada nikotin. Nah, nikotin ini terdapat dalam rokok yang dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Jadi jangan juga merokok ya. Itu dia terkait dengan dampak zat adiktif.